Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Walaupun pada saat ini kita ketahui bahwa COVID masih belum berlalu. Namun kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di tayangan kesayangan kita bersama, yaitu Firman Pelita bagi Hidupku. Firman-Mu pelita bagi hidupku. Ada 3 kata yang sangat berkaitan, yaitu adalah firman, pelita, dan hidup, yang dimana kita tidak bisa memisahkannya. Apabila kita memisahkannya, maka akan ada suatu keganjilan di dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pelita dalam diri kita tidak akan menyala. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya secara bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh duet Yakob dan Farontala dengan judul Yesus Nakodaku. Walau pencobaan berat menindihku, ku tetap memuji Tuhan. Walau badai topan datang menerpa kapalku, takkan tenggelam, sebab Yesus bersamaku senantiasa. Dia menjaga peliharaku. Hanya Yesus penolongku, hanya Yesus pelindungku. Ku tak takut, bersamanya ku selamatlah. Walau badai menerpaku, walau topan melandaku, aku selamat sebab Yesus nakodaku. Walau badai topan datang menerpa kapalku, takkan tenggelam, sebab Yesus bersamaku senantiasa. Dia menjaga peliharaku. Hanya Yesus penolongku, hanya Yesus pelindungku. Ku tak takut, bersamanya ku selamatlah. Walau badai menerpaku, walau topan melandaku, aku selamat sebab Yesus nakodaku. Hanya Yesus
Aku selamat sebab Yesus nakodaku. Aku selamat sebab Yesus nakodaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita yang dimana terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Apabila kita sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di tengah kondisi kami pada saat ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk berkumpul bersama-sama menyatukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, namun kami sadar kami sebagai manusia biasa, kami merasa lemah Tuhan di dalam mengertikan segala apa yang Tuhan maksudkan. Oleh karena itu Tuhan, kami sama-sama menyadarkan diri kami untuk dapat mengundang Engkau Tuhan hadir di dalam hadirat kami, dalam ibadah kami pada saat ini. Hingga pada akhirnya Tuhan, hanya Tuhanlah yang berbicara kepada kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan ajarkan, dan apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab 1 Korintus 13 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita rasakan ketika ada seseorang yang menyatakan cinta kepada kita, misalnya seperti I love you gitu. Apa yang kita rasakan? Apakah kita merasa menjadi seorang yang istimewa, atau kita merasa bahagia tanpa sebab, hanya karena senang saja dikatakan I love you, atau kita justru bingung kenapa orang ini menyatakan sayangnya kepada saya, padahal saya tidak tahu siapa dia. Untuk mengawali perenungan kita pada hari ini, kita akan mulai mencoba membedah apa sih perbedaan antara cinta, sayang, dan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta, istilah yang sering kita dengar dan sering kita katakan pula. Namun apa sih cinta itu? Kita sering mendengar akhir-akhir ini bahwa cinta sering dikaitkan dengan sebuah istilah, sebuah kenapsuan atau sebuah ambisi untuk mendapatkan seseorang. Apabila kita melihat dari kamus Oxford,
Cinta ini memiliki definisi sebagai perasaan sayang yang sangat kuat. Lalu, menurut Kamus Merriam-Webster, cinta adalah sebuah perasaan sayang yang sangat kuat pula atau konstan, dipertegas, bagi seseorang. Jadi menurut Merriam-Webster adalah cinta itu perasaan sayang yang sangat kuat atau konstan bagi seseorang. Itu cinta. Lalu bagaimana dengan sayang? Apabila kita melihat I love you itu sama aja kayak aku sayang kamu, aku cinta kamu, memiliki arti yang sama. Tapi bagaimana dengan sayang di bagian kita, di orang Indonesia? Ternyata sayang ini sedikit berbeda dengan cinta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa sayang adalah sebuah perasaan yang lebih lembut. Lebih lembut dan perasaan suka atau peduli, walaupun di dalamnya tidak ada suatu rasa bergairah atau suatu hal yang bisa dikatakan sebuah hal tindakan yang romantis di dalamnya. Mengapa demikian? Karena sayang berbeda dengan cinta. Karena sayang tidak ditujukan bagi seseorang, namun sayang bisa ditujukan bagi siapa saja. Saya menyayangi orang tua saya menyayangi kakak saya menyayangi adik saya, bahkan saya bisa menyayangi orang yang tidak saya kenal, yang saya jumpai di pinggir jalan. Itu adalah sayang. Lalu bagaimana dengan kasih? Sebagai orang percaya kita sering mendengar kata kasih tentunya. Kasih itu apa? Kita sepertinya tidak perlu sebuah kamus, kita tidak perlu sebuah internet yang canggih pula untuk mendapatkan sebuah definisi yang tepat dari kasih. Karena kita sebagai orang percaya kita sudah memiliki definisi yang tepat dari kasih itu sendiri. Ya, dimana apabila kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu adalah kasih. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa antara cinta, sayang dan kasih ternyata memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat di dalam cinta dan sayang. Persamaannya itu bahwa mereka sama-sama merupakan sebuah perasaan atau emosional terhadap sesuatu atau seseorang yang mereka jumpai. Sedangkan kasih adalah lebih dari sebuah perasaan, lebih dari sebuah kata-kata, namun kasih adalah ajakan untuk sebuah gerakan. Bisa dikatakan bahwa kasih adalah akan terlihat apabila kita sudah melakukan secara nyata, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Korintus merupakan korespondensi yang sangat panjang antara Paulus dan jemaat Kristen di Korintus pada waktu itu. Di dalam kitab tersebut kita bisa melihat bagaimana peranan Paulus yang menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang dimana dia dalam setiap menghadapi segala persoalan yang dia hadapi dan jumpai pada waktu itu, dia selalu mendekatkan dirinya pada firman-firman Tuhan. Dia tidak pernah mengutamakan atau mengandalkan dirinya dia. Dan dia sebagai seorang gembala, dia sangat memperjuangkan atau mempertahankan orang-orang Kristen di Korintus pada waktu itu. Pertanyaannya, mengapa harus diperjuangkan dan dipertahankan orang-orang Kristen di Korintus pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita melihat secara keseluruhan dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-13, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang jelas bagaimana kondisi jemaat Korintus pada waktu itu. Ya, dimana kita bisa melihat bahwa jemaat Kristen Korintus pada waktu itu mereka memiliki semangat yang sangat besar. Namun perlu digarisbawahi, semangat yang mereka rasakan dan mereka keluarkan itu adalah semangat untuk membanggakan diri mereka sendiri. Semangat yang hanya untuk
membanggakan diri mereka sendiri. Kenapa mereka membanggakan diri mereka sendiri, Bapak Ibu? Karena orang-orang Kristen di Korintus, mereka merasa sudah memiliki roh yang lebih daripada orang lain. Kita bisa melihatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-20 sampai dengan 29, lalu di 1 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat kedua, di mana ingin menggambarkan jemaat Kristen di Korintus pada waktu itu merasa bahwa mereka jauh lebih bijaksana dan memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang-orang lain. Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 2 di ayat yang ke-6 dan 1 Korintus 4 ayat ke-8, bahkan di 1 Korintus 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, bahwa mereka merasa mereka sudah mencapai pada titik tujuan iman mereka. Mengapa mereka bisa merasakan demikian? Karena mereka merasa sudah memiliki segala kuasa roh di dalam hidupnya, di dalam dirinya, dengan mereka merasa telah mampu menggunakan bahasa roh dengan baik. Itu jelas tertulis di dalam kitab kita. Dalam Korintus, Paulus jelas mengatakan itu semua. Namun dengan segala apa kehebatan yang telah jemaat Kristen di Korintus punyai, apakah tidak ada persoalan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari? Kita bisa lihat kembali, Bapak Ibu, dalam bacaan kita jelas, sangat jelas sudah digambarkan bahwa kita bisa lihat kembali dalam 1 Korintus 1 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-12, bahwa di sana justru terjadi pertikaian antar kelompok, di mana orang yang mengatakan bahwa mereka sudah pada titik tujuan iman mereka dengan memiliki segala roh di dalam diri mereka, tapi masih terjadi yang namanya sebuah pertikaian antar kelompok. Bahkan apabila kita melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai ke 8, ada justru hal yang lebih parah lagi. Mereka memiliki sebuah semangat, yang dimana semangat ini untuk membalaskan dendam. Apabila kita baca di ayat bagian tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dia akan membalas apa yang sudah ia terima. Dengan kata lain, apabila keluarga salah seorang Kristen Korintus dibunuh, maka keluarga orang yang membunuh itu akan dibalas dengan pembunuhan. Itulah semangat mereka pada waktu itu. Lalu kita bisa melihat juga bahwa mereka ini tidak memiliki rasa peduli yang besar terhadap saudara-saudara mereka yang imannya lebih lemah, bisa dikatakan. Lalu mereka juga digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki sikap apatis, ya, dimana tidak mengenal rasa malu terhadap anggota-anggota yang lebih miskin pada perjamuan-perjamuan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimana kita bisa lihat juga di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Lalu apa respon dari Paulus terhadap hal ini semua, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang jelas pertama, Paulus sangat menentang sikap mereka. Mereka di sini dimaksudkan adalah setiap orang Kristen di Korintus yang melakukan hal-hal tersebut. Paulus sangat menentang mereka. Karena di mana Paulus di sini merasakan bahwa Paulus menganggap mereka itu sudah justru meninggalkan buah-buah roh. Walaupun mereka mengatakan mereka sudah mencapai titik tertinggi iman mereka, namun Paulus melihat ini sebagai seseorang yang sudah meninggalkan buah-buah roh. Karena dasar itulah Paulus mulai menulis, yang dimana tertulis di dalam pasal 13 ayat pertama sampai dengan ke-13 ini. Dan dimana bacaan kita pun merupakan bagian dari pasal tersebut. Lalu Paulus menulis 1 Korintus 13 ayat pertama sampai dengan ayat 13 ini tujuannya apa? Dengan judul perikop kita jelas telah ketahui semua, adalah judulnya kasih. Lalu tujuannya apa? Tujuan dari Paulus menulis ini semua apa? Di mana Paulus ingin mengingatkan orang-orang Kristen di Korintus pada waktu itu bahwa apa yang telah mereka lakukan dan sedang mereka banggakan hanyalah sebuah kesia-siaan. Mengapa menjadi sia-sia? Karena mereka tidak menyertakan kasih di dalam. Dalam 1 Korintus 13
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat ada beberapa hal yang menarik. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Apabila kita masih membukanya, mari kita baca bersama. Di situ akan muncul 6, minimalnya setidaknya ada 6 sikap yang sedang dibangga-banggakan oleh orang-orang Kristen di Korintus pada waktu itu. Yang pertama, apabila kita melihat di dalam ayat yang pertama, mereka bangga atas kemampuan mereka untuk berkata-kata. Yang pertama, di ayat yang pertama pula. Yang kedua, di ayat yang kedua mereka bangga karena mereka merasa memiliki karunia untuk bernubuat. Lalu apabila kita melihat di dalam ayat yang kedua B dan 2C, mereka merasa bangga karena pengetahuan mereka atau intelektual mereka merasa jauh lebih tinggi, dan mereka menyatakan diri bahwa mereka memiliki iman yang sempurna. Sudah ada 4. Lalu yang kelima adalah mereka membanggakan diri mereka karena mereka merasa memiliki kemurahan hati yang lebih. Jadi mana kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga. Lalu di bagian terakhir di ayat 3b, kita bisa melihat bahwa mereka menyediakan diri mereka atau memberikan diri mereka untuk dibakar. Apabila kita melihat dalam beberapa naskah kuno atau teks-teks kuno, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang memberikan diri untuk dibakar, itu sama aja untuk dilakukan untuk mendapatkan sebuah yang namanya kemuliaan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sikap Paulus di dalam menyatakan atau menyikapi ini semua? Dengan 6 hal yang dibanggakan oleh orang Kristen di Korintus pada waktu itu. Respon Paulus seperti apa? Paulus berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walau ada manusia yang mampu melakukan 1 atau bahkan ke-6 hal tersebut, itu semua akan sia-sia. Mengapa? Paulus sudah menegaskan bahwa karena hal itu semua tidak disertakan kasih di dalamnya, hal itu semua akan menjadi sia-sia. Mengapa Paulus selalu menegaskan hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Paulus sadar bahwa ini semua akan mengarah kepada yang namanya sebuah kesombongan. Sebuah kesombongan diri apabila hal-hal ke-6 tersebut tidak disertakan kasih di dalamnya. Apabila kita bisa berbahasa roh dengan baik, kita tidak menyertakan kasih, apa yang kita lakukan? Kita hanya akan menunjukkan bahwa diri kita hebat. Kita akan menunjukkan bahwa diri kita lebih hebat dari yang lain. Apakah bukan sebuah kesombongan? Apabila kita memiliki intelektual kita yang lebih jauh daripada orang lain tanpa menyertakan kasih, kita akan selalu merasa lebih pintar daripada orang lain dan akan menganggap orang lain jauh lebih tidak pintar daripada kita. Oleh karena itu Paulus menegaskan, Bapak Ibu Saudara, segala hal itu akan menjadi sia-sia apabila kita tidak menyertakan kasih di dalamnya. Oleh karena itu di dalam 1 Korintus Paulus menutup bagiannya, walaupun di dalam pasal yang ke-16 Paulus mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Sekali lagi, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14 Paulus berkata demikian. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 1 Korintus 13 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13, yang dimana menjadi bagian bacaan kita pada saat ini, dimana Paulus ternyata ingin menggambarkan bahwa bagaimana kasih itu akan tinggal tetap walaupun atau sekalipun karunia-karunia lain itu akan telah lejak. Maksudnya apa di sini, Bapak Ibu? Di sini Paulus ingin menjelaskan bahwa ia menyebutkan bahwa akan adanya keabadian kasih. Apa sih yang dimaksud dengan keabadian kasih? Keabadian kasih ialah ketika segala sesuatu yang dimuliakan oleh manusia sudah mulai lenyap atau berlalu, namun kasih masih akan tetap ada.
Itulah yang dinamakan keabadian kasih atau immortal love. Lalu bagaimana dengan kesempurnaan kasih yang dimana ternyata kalau kita kenal sekarang kesempurnaan cinta by Rizky Febian. Ternyata Paulus sudah tulis itu lebih jauh, lebih lama. Udah ada kesempurnaan kasih. Apa sih maksudnya dari kesempurnaan kasih Bapak Ibu? Ternyata kesempurnaan kasih ini didefinisikan oleh Paulus sebagai sesuatu yang tidak sempurna atau sesuatu yang sangat sempurna, atau bisa dikatakan apabila segala sesuatu yang tidak sempurna itu telah lenyap, bahkan karunia bahasa lidah yang menjadi kegemaran orang-orang Kristen pada waktu itu di Korintus, semua itu akan lenyap. Atau dengan bahasa sederhananya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap, bahkan karunia bahasa lidah yang dimana menjadi kegemaran orang-orang Kristen pada waktu itu di Korintus. Karena hal ini tergolong merupakan hal yang tidak sempurna. Kita tegaskan sekali lagi, segala sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap, bahkan karunia bahasa lidah kegemaran orang-orang Korintus tergolong pada yang tidak sempurna. Jadi jangan pernah sombong ketika orang bisa mengatakan dirinya bisa berbahasa lidah. Karena itu sudah jelas Paulus katakan itu merupakan bagian yang tidak sempurna. Apalagi tidak disertakan kasih di dalamnya. Lalu bagaimana dengan keunggulan kasih? Dikatakan kasih merupakan sesuatu yang unggul. Di mana ingin dikatakan bahwa kepada kita semua, seberapapun besarnya iman dan pengharapan kita, ternyata kasih masih jauh lebih besar daripada keduanya. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih akan menjadi suram. Inilah yang mengatakan bahwa kasih adalah penggenapan iman dan sebuah pengharapan bagi kita sekalian. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian kaitannya dengan kehidupan kita hari lepas hari? Dengan bacaan kita, dengan kondisi umat Kristen di Korintus pada waktu itu, dengan segala sikap yang Paulus ambil, dengan kita, bagaimana kaitannya? Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu berpura-pura. Kita menjadi seseorang yang akan sangat bangga ketika kita memiliki segala kekayaan, memiliki pekerjaan, memiliki status pendidikan yang tinggi, dan memiliki status sosial tinggi pula. Kita akan sangat bangga ketika kita memiliki itu semua. Oleh karena itu banyak orang di saat ini yang fokus tertuju atau memiliki fokus yang tertuju pada hal-hal bagaimana untuk mendapatkan itu semua. Atau fokus mereka ini hanya tertuju untuk bagaimana langkah-langkah yang harus diambil agar untuk dapat mencapai itu semua. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila segala yang kita impikan itu telah kita dapat, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan menjadi seorang Kristen di zaman Korintus pada waktu itu? Kita menjadi seseorang yang sombong dan tidak menyertakan kasih dalam setiap hal apa yang kita punya, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang sombong iman, merasa lebih tahu segalanya, lebih tahu akan segala sesuatu, lebih memiliki kemampuan yang lebih daripada orang lain. Atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan itu semua? Apakah kasih masih akan berlaku di dalam kehidupan kita atau tidak? Itulah menjadi pertanyaan besar bagi kita. Lalu pertanyaannya, apakah itu salah? Ketika kita ingin mencapai itu semua, apakah itu salah? Berarti kita tidak boleh menjadi orang hebat tuh. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Paulus ingin mengingatkan ke kita bahwa hal itu tidak salah sama sekali. Di sini Paulus bukan sedang berusaha menghilangkan poin-poin karunia yang Tuhan berikan. Bukan. Di sini Paulus mengajarkan bukan terhadap apa yang dimiliki, tapi apa respon kita.
Apakah kita menyertakan kasih atau tidak? Karena diingatkan bahwa kasih adalah sesuatu yang utama. Karena tanpa kasih semuanya adalah sia-sia. Itu yang Paulus ingin ingatkan. Bukan Paulus ingin menghilangkan bahwa orang bisa berbahasa roh adalah sebuah yang salah. Bukan. Ketika orang memiliki kemampuan yang tinggi, itu disatakan salah. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bukan sebuah kesalahan. Paulus sekali lagi ingin menegaskan bahwa itu semua tidak salah. Sedangkan, tetapi apabila segala sesuatu yang dimiliki tersebut didemonstrasikan, nah bahasanya apabila semua itu didemonstrasikan hanya untuk membanggakan diri sendiri, menunjukkan siapa kita, itu baru yang namanya salah. Karena dengan kata lain kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman sekarang banyak orang yang menggunakan firman Tuhan untuk mengambil keuntungan pribadi mereka. Kita bisa lihat beberapa banyak pendeta yang berdebat, berdiskusi mengenai firman Tuhan dan menganggap diri mereka paling benar, bahkan mengetahui apa yang sebenarnya tidak ada satupun manusia ketahui. Mereka berdebat dengan hal-hal yang seperti itu. Ingin apa mereka? Mereka mencuri kemuliaan Tuhan, padahal itu hak Tuhan yang menentukan. Hanya untuk menunjukkan siapa dia, kemampuan dia dalam mentafsir. Kita bisa melihat bahwa hal itu sudah sangat dekat dalam kehidupan kita. Bahkan di beberapa pelayan Tuhan pun itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang tidak mudah untuk dapat menjalankan kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mudah, saya tahu, kita semua tahu bahwa hal itu sangat berat untuk kita lakukan secara bersama. Namun yang perlu kita ingat, tidak mudah, bukan tidak bisa. Dan itu masih bisa kita lakukan. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang besar atau yang muluk-muluk. Kita harus punya uang yang banyak baru kita bisa melakukan kasih. No. Kita sebagai anak, kita bisa dengan cara menghormati orang tua kita saja, itu sudah menerapkan kasih. Kita dalam menyediakan waktu kita untuk mendengarkan teman kita ketika mereka sedang ada kesusahan, mendengarkan cerita mereka, itu sudah menjalankan kasih dalam kehidupan kita. Kita memberikan diri kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan teman kita yang sedang kesusahan. Apabila kita punya rezeki lebih, apabila kita melihat ada orang yang kesusahan di pinggir jalan, yang kelihatan sangat kelaparan, kita bisa ajak mereka makan. Atau kalau kita tidak mau untuk makan bersama dengan mereka, karena kita merasa, wah saya tidak mau untuk makan bersama, kita bisa belikan kok makanan di tempat yang sederhana dan berikan ke mereka. Bisa dengan hal-hal demikian, bukan hal yang sulit. Tinggal mau atau tidaknya kita untuk melakukan itu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, kita dikenal sebagai orang yang penuh kasih. Kasih selalu harus kita terapkan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Kasih adalah jalan yang utama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah analogi yang menarik dari sebuah jam. Kita bisa melihat jam kita, jam tangan, mau jam dinding, semua itu sama. Mereka selalu berjalan tanpa henti. Mereka berjalan selalu menunjukkan kebenaran, dan mereka selalu tepat. Mereka tidak merasakan lelah. Mereka tidak akan merasakan capek. Seberapapun besar bentuk mereka, seberapa mahal harga mereka, mereka memiliki kesamaan, standar yang sama, ketepatan yang sama. Mereka akan senantiasa berjalan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, tanpa henti.
Bahkan hingga pada akhirnya mereka harus berhenti karena mereka sudah memiliki daya, tidak memiliki daya lagi untuk hidup. Kiranya kita bisa melihat semangat jam, walaupun betapa sulitnya persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap senantiasa sebagai orang percaya, kita tetap senantiasa bisa menunjukkan kasih sebagai hal yang utama, sebagai hal yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, COVID menjadi hambatan buat kita hanya ketika kita memang sudah tidak memiliki niat untuk menjalankan kasih di dalam kehidupan kita. COVID bukan sebuah halangan Bapak Ibu Saudara sekalian. COVID justru menjadi sebuah kesempatan besar di mana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama. Banyak orang yang membutuhkan. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jangan pernah jadikan ini semua menjadi halangan atau menganggap ini semua menjadi hambatan kita untuk menjalankan kasih dalam kehidupan ini. Justru jadikanlah ini semua sebagai suatu peluang untuk menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak Kristen yang benar-benar menjalankan kasih yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan ini dan menjadikan kasih sebagai prioritas utama dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian dulu renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya kita senantiasa menjadi sosok yang tetap semangat, tidak henti, tidak lelah seperti jam di dalam menunjukkan kebenaran dan kasih di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami masih begitu merasakan banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan. Di mana firman ini telah mengingatkan kami Tuhan dan menyadarkan kami bahwa segala hal yang kami miliki adalah sia-sia apabila tanpa kasih di dalamnya. Kiranya mampukanlah kami senantiasa untuk menjadi seseorang yang selalu menerapkan kasih Tuhan, menjadikan kasih sebagai prioritas kehidupan kami di dalam kami menjalankan aktivitas kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan saat ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.